teman-teman, selamat datang di video kali ini. Saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar tentang creative writing dalam bahasa Indonesia. Creative writing dikenal sebagai menulis kreatif. Menulis kreatif bukan hanya sekedar menulis seperti biasa, tetapi lebih dari itu. Ini adalah seni mengungkapkan pikiran, perasaan, dan ide melalui tulisan yang unik dan imajinatif. Creative writing itu penting karena bisa membuat tulisan kita hidup dan menarik, sekaligus menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menyentuh hati. Dalam dunia yang semakin cepat dan penuh informasi, kemampuan menulis creative writing membantu kita berkomunikasi dengan cara yang berbeda dan lebih berkesan. Selanjutnya, apa itu creative writing? Creative writing adalah proses menulis yang fokus pada ekspresi, ide, dan emosi secara bebas dan tidak dibatasi oleh aturan formal seperti dalam tulisan akademik atau jurnalistik. Dengan creative writing, kita bebas berimajinasi, bereksperimen dengan bahasa, dan menciptakan sesuatu yang original. Tujuan creative writing bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi juga menghibur, menginspirasi, dan menggerakkan pembaca secara emosional. Contoh karya creative writing itu seperti meliputi cerpen, puisi, novel, terus drama, bahkan naskah film. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar creative writing. Konsep dasar creative writing itu ada imajinasi dan kreatif. Creative writing sangat bergantung pada imajinasi. Kamu harus berani bermimpi, membayangkan hal-hal baru, dan menyusun cerita yang unik. Jangan takut untuk membuat ide yang berbeda dari biasanya. Selanjutnya ada karakter setting. Dalam cerita, karakter adalah jiwa dari tulisanmu. Karakter harus hidup dan mempunyai latar belakang dan tujuan jelas, sedangkan setting adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Setting yang detail membuat pembaca bisa membayangkan dan merasakan suasana cerita. Plot atau alur cerita. Plot adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang mengalir dari awal hingga akhir. Alur yang baik biasanya punya konflik yang menantang karakter dan tidak klimaks, yang memastikan cerita menarik dan tidak membosankan. Point of view atau sudut pandang. Sudut pandang menentukan dari siapa yang diceritakan, bisa dari sudut pandang orang pertama, kayak misal aku, terus orang ketiga, misal dia, atau bahkan sudut pandang yang tidak biasa. Pilihan ini mempengaruhi bagaimana pembaca merasakan cerita kita. Selanjutnya, dialog. Dialog bukan hanya percakapan antar tokoh, ini juga cara untuk mengekspresikan karakter kita, terus mengungkapkan konflik dan menggerakkan plot. Dialog yang alami dan sesuai karakter membuat cerita lebih hidup. Selanjutnya ada gaya bahasa dan diksi. Pemilihan kata dan gaya bahasa sangat penting agar tulisan terasa menarik dan mengalir. Kadang kalimat sederhana lebih kuat daripada kata-kata yang berbelit-belit. Selanjutnya ada tone dan mood. Tone adalah sikap penulis terhadap cerita, bisa serius, humoris, sedih, atau santai. Sedangkan mood adalah suasana yang dirasakan pembaca, seperti tegang, ceria, atau nostalgia. Tone dan mood harus konsisten supaya pembaca itu bisa merasakan atmosfernya, ceritanya dengan sangat jelas. Dan ada tips dasar menulis kreatif. Tips dalam menulis kreatif: tulislah apapun yang ada di pikiran Anda tanpa menghakimi atau mengedit dulu.
Ini membantu melatih kreativitas kita ya. Selanjutnya ada membaca banyak karya. Contohnya kayak inspirasi datang dari membaca. Banyak perhatikan bagaimana penulis lain membangun cerita dan gunakan teknik yang kamu sukai. Selanjutnya ada mengembangkan karakter. Buatlah karakter dengan detail agar mereka itu merasa nyata. Terus berikan latar belakang, impian, dan konflik personalnya. Memilih konflik yang menarik. Konflik adalah jantung cerita. Pastikan ada tantangan yang membuat karakter harus berubah atau mengambil keputusan yang sulit. Revisinya, nulis itu proses. Jangan takut untuk mengedit dan memperbaiki tulisanmu agar semakin kuat dan menarik. Manfaat creative writing untuk kehidupan. Selain melatih kemampuan menulis, creative writing juga bermanfaat untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Karena kita harus memecahkan masalah cerita dengan cara unik. Menurunkan emosi dan mengurangi stres lewat penulis, kita bisa melepaskan perasaan yang sulit diungkapkan. Ini ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Tulisan yang kuat akan menyampaikan pesan secara jelas dan menyentuh. Memperluas imajinasi, membuka wawasan tentang budaya, manusia, dan dunia sekitar. Kesimpulannya, creative writing bukan hanya aktivitas menulis biasa, tapi sebuah seni yang menggabungkan imajinasi, kepekaan, dan teknik penulis. Dengan memahami konsep dasar seperti karakter, plot, dialog yang menggunakan bahasa yang tepat, kita bisa menghasilkan karya yang mengikat dan berkesan. Selanjutnya, pengalaman pribadi dalam creative writing saya. Nulis bagi saya adalah aktivitas rutin yang saya lakukan saat sekolah atau bekerja, seperti kita mengerjakan tugas, laporan yang harus diselesaikan. Tapi seiring waktu, saya merasa ada sesuatu yang kurang. Saya ingin menulis yang lebih dari sekedar kata-kata. Di atas, saya akan mengekspresikan pikiran, perasaan saya dengan cara yang lebih bebas dan lebih hidup bermakna. Namun saya belajar untuk tidak takut mencoba dan gagal. Saya mulai menulis bebas, menulis apa saja yang ada di pikiran saya, serta membaca banyak cerita, mempelajari gaya penulis favorit, dan terus latihan. Setiap kali menulis, saya merasa seperti membuka jendela ke dunia baru. Saya juga merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Menulis kreatif itu membuat saya memahami diri sendiri itu menjadi lebih baik, merendahkan stres, dan melatih kreativitas yang ternyata bisa saya bawa ke pekerjaan atau interaksi sosial. Terima kasih.